Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Fika Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada. Para pendengar Radio Bas FM di Solo Tiga dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, Radio kita di Cirebon dan sekitarnya, dan juga para pemirsa Yufi TV dan Roja TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kembali pembahasan tentang fikih doa dan zikir. Kali ini memasuki silsilah nomor 126, mengangkat tema berdoa harus yakin. Berdoa harus yakin. Berdoa itu aslinya adalah ibadah yang diucapkan di lisan. Berdoa aslinya adalah ibadah yang diucapkan di lisan. Akan tetapi di dalam agama kita yang namanya ibadah itu selalu ada korelasi, selalu ada hubungan antara lisan dengan hati dengan anggota tubuh. Di dalam agama kita yang namanya ibadah itu selalu ada hubungan, selalu ada sinergi antara lisan, hati, dan seluruh anggota tubuh. Sehingga manakala doa itu memang aslinya di lisan, bukan berarti hati itu tidak ngapa-ngapain ketika berdoa. Walaupun aslinya membaca Al-Quran, membaca itu kan dengan apa? Dengan lisan. Bukan berarti kemudian otak, akal, hati itu nggak ngapa-ngapain. Tidak seperti itu. Ibadah yang sempurna adalah ibadah yang mengaktifkan seluruh elemen yang ada di dalam tubuh kita. Maka ketika seorang berdoa dengan lisannya, hatinya ini juga harus aktif. Tidak cukup hanya sekedar mengucapkan dengan lisan, tapi harus diiringi dengan keyakinan yang ada di dalam hati. Maka salah satu kunci sukses seorang hamba dalam berdoa adalah harus ada keyakinan di dalam hati saat dia berdoa. Keyakinan apa maksudnya?
Yang dimaksud di sini keyakinan bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Etika ini, berdoa dengan penuh keyakinan, adalah sebuah etika yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian dalam keadaan kalian yakin akan dikabulkan. Ini perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus kita perhatikan saat kita berdoa. Berdoalah kalian dalam keadaan kalian merasa yakin bahwa doa itu akan dikabulkan. Wa'lamu, Nabi SAW melanjutkan sabdanya, wa'lamu, ketahuilah, annallaha la yastajibu du'a'a min qalbin ghafilin lahin. Ingatlah, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala biasanya tidak mengabulkan doa yang keluar dari hati yang tidak konsentrasi dan hati yang lalai. Ini adalah peringatan keras dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat kita semua, bahwa doa itu harus diiringi dengan hadirnya hati. Tidak cukup hanya sekedar amin, 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 tanpa kita mengetahui apa yang kita amini. Tidak cukup hanya sekedar lisan kita berkomat kamit, Rabbana, 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 atau Allahumma, 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 tanpa kita tahu apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf, dan itu banyak. Kita saksikan, bahkan kita rasakan sendiri. Kadang-kadang kita berdoa, mengucapkan sesuatu yang kita tidak tahu apa sebenarnya yang kita ucapkan. Karena banyak di antara doa-doa itu berbahasa Arab. Sedangkan kita sendiri kadang-kadang cuma ngapalaken tanpa tahu apa artinya. Oh, alhamdulillah Ustaz, saya doanya pakai bahasa Indonesia dan saya paham. Taib. Ketika Anda berdoa dengan bahasa Indonesia, apakah saat itu Anda konsentrasi dalam doa? Maka jangan salahkan ketika doa kita kemudian tidak atau belum dikabulkan sama Allah, karena kita sering berdoa dan tidak konsentrasi dalam doa kita. Ketika kita membaca Rabbana, wahai Rabb kami, Allahumma, ya Allah, apakah saat itu kita betul-betul menghadirkan perasaan di dalam hati kita bahwa Allah mendengar bisikan kita? Rasulullah SAW pernah menegur sebagian sahabat yang teriak-teriak dalam berdoa, mengangkat suara berlebihan dalam berdoa. Diingatkan sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah itu Sami'un Qarib, bahwa Allah itu Sami'. Sami' itu maha mendengar, Qarib itu maha dekat. Jadi gak perlu teriak-teriak. Maka ketika kita berbisik, ketika kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, misalnya, waj'alna lil muttaqina. Ketika kita membaca doa ini, apakah saat itu kita menghadirkan perasaan di dalam hati kita bahwa Allah itu mendengar setiap kata yang kita ucapkan?
Sehingga timbul keyakinan yang ada dalam hati kita bahwa Allah mendengar dan pasti mengabulkan. Ustaz, kenapa sih kok kita harus yakin bahwa Allah pasti mengabulkan apa yang kita panjatkan kepadanya? Karena itu bentuk dari husnudzon. Kenapa husnudzon? Berbaik sangka, berprasangka baik. Jadi ketika kita yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kita, itu artinya kita sedang berbaik sangka kepada Allah. Sebaliknya dikhawatirkan kalau kita tidak yakin bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah, itu adalah bagian dari buruk sangka kita kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Dan kita memang harus berbaik sangka kepada Allah. Itu pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aku, kata Allah, tergantung bagaimana prasangka hambaku kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perhatikan baik-baik firman Allah tadi. Aku, kata Allah, tergantung bagaimana hambaku berprasangka kepadaku. Apa prasangka kita kepada Allah? Kalau kita berprasangka buruk kepada Allah, maka jangan salahkan kalau ternyata Allah takdirkan buruk buat kita. Wah, kita kayaknya orang ditambah temenan. Jangan berprasangka buruk kepada Allah. Kita kayaknya orang mari temenan. Ini kayaknya nggak sembuh beneran. Terus bagaimana Ustaz? Yang baik prasangkanya kepada Allah. Ini insya Allah diterima. Diterima. Jadi dalam agama kita itu dilatih supaya optimis. Menghindari pesimis. Percaya diri. Percaya diri itu bukan percaya dengan kekuatan diri sendiri. Tapi percaya karena kita bersama dengan Allah. Itu maksud dari percaya diri. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersama kita. Sehingga ketika seorang hamba meyakini bahwa Allah bersamanya, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Maka Imam atau disebutkan dalam kitab Al-Mufhim karya Imam Al-Qurtubi, beliau kasih beberapa contoh tentang berprasangka baik. Beliau katakan berprasangka baiklah ketika berdoa. Apa maksudnya berprasangka baik ketika berdoa? Berprasangka baik ketika berdoa itu maksudnya adalah kita berprasangka bahwa doa kita akan dikabulkan. Itu namanya berprasangka baik. Ya. Macam-macam. Ya. Misalnya kita, ya Allah mudah-mudahan siang ini saya bisa hadir pengajian di Kedung Buluh. Ya Allah kabulkan. Berprasangka akan dikabulkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya betul. Alhamdulillah. Ternyata sampai ke sini bisa duduk ngaji, mendengarkan ilmu-ilmu agama, ya. Ketika berdoa berprasangka baik. Kemudian yang lainnya kata beliau, berprasangka baiklah ketika bertaubat. Bahwa taubat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang tidak setiap taubat hamba itu diterima oleh Allah. Maka ketika bertaubat kepada Allah atas dosa-dosa yang kita kerjakan, saat itu berprasangka baiklah kepada Allah. Sampel yang lain, berprasangka baiklah ketika beristighfar. Memohon apa? Ampun kepada Allah. Astagfirullah. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan. Sebanyak apapun tumpukan dosa yang pernah kita lakukan.
Maka berprasangka baiklah ketika beristighfar kepada Allah, bahwa Allah akan berkenan untuk mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Sampel yang lain disebutkan juga dalam kitab Al-Mufhim karya Imam Al-Qurtubi adalah berprasangka baiklah ketika beribadah dengan benar. Jadi ketika kita sudah beribadah dengan benar, sesuai dengan tuntunan Rasul SAW, berusaha untuk ikhlas, maka saat itu berprasangka baiklah bahwa ibadah kita akan diberi ganjaran yang jauh lebih istimewa daripada ibadah yang kita lakukan. Nah, ketika seorang hamba melakukan prasangka-prasangka baik tersebut, dia lakukan itu dalam rangka memegang janji Allah. Allah sudah berjanji, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku tergantung bagaimana hambaku berprasangka kepadaku. Makanya setiap kita beraktivitas, entah itu berdoa, berzikir, sholat, baca Al-Quran, taubat, beramal saleh, setiap aktivitas kita berprasangka baiklah. Orang mengatakan jadi orang yang positif, thinking. Positive thinking. Senantiasa berpikiran positif. Jangan negative thinking, berpikiran jelek terus. Baru aja keluar dari rumah, cuma gara-gara ngelihat makslorot, ada apa? Ada ular. Wah, kita cilaka ya. Jangan negative thinking. Ya, tapi positif. Loh, terus gimana Ustaz lihat ular masa positif thinking? Yuh iya toh. Alhamdulillah ularnya lewat, enggak berhenti nyokot, gigit. Alhamdulillah. Berarti ini adalah perlindungan dari Allah. Hari ini akan selamat. Itu seharusnya. Jadi jangan percaya dengan mitos. Jangan percaya dengan apa? Mitos. Dalam bahasa agama kita istilahnya itu tatoyur. Ya. Lihat ada burung gagak lewat. Wah, kian asing mati. Ya. Apalagi ya? Ya, macam-macam lah. Nah, di negeri kita banyak ya. Naik angkot, ternyata angkotnya nomor 13. Waduh, cilaka ke. Angkotnya nomornya 13. Gak ada. Bahkan di sebagian tempat sampai angka 4 itu dihapus. Angka berapa? Angka 4. Pernah suatu saat saya ada acara di sebuah hotel. Ngisi di situ. Masuk ke lift. Ternyata habis lantai 3 langsung lantai 5. Jadi gak ada lantai 4. Gak ada lantai 4. Mereka takut dengan angka 4. Masya Allah. Kenapa? Karena angka 4 itu gabungan dari 1 dan 3. Jadi kenapa kok angka 4? Karena 1 tambah 3 jadi berapa? 4. Jadi mereka itu takut dengan angka 13. 13 kan 1, 3. Nah, 1 tambah 3 jadi berapa? 4. Jadi mereka takut angka 13 dan angka 4. Jadi kan kalau dikasih mobil jumlahnya 13 mau? Mau. Kalau ada gaji 13 mau? Mau. Gimana? Gak konsisten berarti. Ya. Gak ada. Ya. Kita harus husnuzan, harus berbaik sangka. Nah, ketika kita yakin dalam berdoa, itu kan yakin kan tempatnya di dalam hati. Ya, yakin itu tempatnya di dalam hati. Itu belum cukup. Jadi kalau kita pengen doa kita dikabulkan, itu nggak cukup hanya sekedar keyakinan dalam hati. Termasuk di dalam memilih redaksi doa yang diucapkan di lisan. Ketika kita memilih redaksi doa yang diucapkan di dalam lisan kita, jangan sampai redaksi tersebut mengandung atau mengesankan bahwa kita tidak yakin. Jangan sampai.
Jadi nggak cukup hanya sekedar dalam hati saja. Sampai kita ketika memilih ungkapan dalam berdoa, kita harus menghindari ungkapan-ungkapan yang mengesankan ketidakyakinan. Seperti apa contohnya? Dikasih contoh oleh Nabi kita Muhammad SAW di sini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, "Idza da'a ahadukum fala yaqul." Seandainya kalian berdoa, maka jangan sampai kalian mengucapkan Allahumma ghfirli in syi'ta. Ini harus dihindari ungkapan seperti ini. Apa artinya? Allahumma ghfirli, ya Allah, ampunilah aku in syi'ta. Ini yang berbahaya. In syi'ta itu artinya kalau kamu mau ya Allah. Ampuni aku kalau kamu mau. Nah, ungkapan kata-kata kalau kamu mau ini yang gak boleh. Terus bagaimana Ustaz? Ya Allah maghfirli, cukup. Ya Allah ampunilah aku. Gak perlu ditambah-tambah kalau kamu mau ya Allah. Kalau kamu berkehendak. Gak perlu seperti itu. Kenapa Ustaz? Ya karena ungkapan itu mengesankan kita gak yakin. Ya. Kalau kamu mau. Berarti kalau gak mau, gak diampuni gitu. Kalau kita gak diampuni sama Allah, gimana kita coba? Ya. Tamat kita kalau gak diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemana lagi kita akan mencari ampunan kalau bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pesan dari Nabi SAW. Jadi di dalam memilih redaksi doa pun kita gak boleh sembarangan. Ya, terus bagaimana Ustaz kalau sampai keliru? Makanya dalam berdoa itu usahakan memilih redaksi yang ada dalam Al-Quran atau hadis Rasul SAW. Yang itu tidak mungkin salah. Kalau sudah direkomendasikan oleh Allah di dalam Al-Quran, disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, atau disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis Nabi SAW sebagai bentuk rekomendasi. Bukan ini, kalau ini kan wanti-wanti dari Nabi SAW. Memang ini disebutkan dalam hadis, tapi Nabi SAW mewanti-wanti, jangan pakai ini. Tapi kalau Nabi SAW sudah mengajarkan baca ini, baca itu, maka ikuti. Dan itu tidak mungkin salah. Berbeda kalau redaksinya bikinan sendiri. Nah, kalau bikinan sendiri, walaupun itu adalah orang yang berilmu, ya. Kalau selain Nabi SAW tetap ada peluang untuk salah. Ya. Setinggi-tingginya ulama, tetap ulama itu ada kemungkinan salah. Ya. Ketika ulama itu salah, kita hormati ulamanya, kesalahannya tidak kita ikuti. Nah, kalau misalnya kita tidak ingin terjerumus seperti itu, ikuti saja apa yang sudah diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran atau Rasulullah SAW dalam hadis beliau. Maka hati-hati. Ungkapan ya Allah ampuni aku kalau engkau berkehendak, ini mengesankan ketidakyakinan kita kepada Allah. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, walakin liya'zimil mas'alah. Akan tetapi hendaklah dia serius dalam minta. Minta itu yang serius. Ya Allah ampuni aku. Ya Allah ampuni aku. Seandainya engkau tidak mengampuni aku, kemana lagi aku minta ampunan? Ya Allah ampunilah aku. Ya Allah rahmatilah aku. Allahumma arhamni. Ya Allah rahmatilah aku, sayangilah aku. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah berilah kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Berilah kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar. Lindungilah aku dari neraka. Enggak perlu ditambahin syi'ta kalau kamu mau ya Allah. Waduh. Kalau Allah enggak mau melindungi kita dari neraka gimana? Ya. Liya'zimil mas'alah, serius dalam berdoa. Wal yu'zimir raghbah. Dan hendaklah seorang hamba itu mempertebal harapan. Jadi ketika berdoa itu ada harapan yang besar. Ya.
bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, walaupun yang saya minta itu sesuatu yang besar, walaupun yang kita minta itu sesuatu yang besar, bukan hanya besar, super besar, tidak masalah. Kenapa? Fa innallaha la yata'adhamuhu syai'un a'tah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah merasa keberatan untuk memberikan sesuatu. Allah tidak pernah merasa keberatan. Sebesar dan sebesar apapun yang kita minta kepada Allah. Misalnya nih, penghasilan kita pas-pasan, bahkan kurang. Harian kita paling dapatnya antara 5.000, 10.000, 30.000. Padahal punya anak banyak. Itu kan bukan cukup, tapi kurang. Gali lubang, tutup lubang. Boleh nggak orang yang seperti ini minta, ya Allah, berilah aku kesempatan satu keluarga, suami, istri, anak bisa berangkat haji. Boleh nggak minta seperti itu? Boleh atau tidak? Boleh. Jangan, wah, ngomangan be, angel, jangan. Ya. Jangan kita berpikir seperti itu. Tidak ada yang mustahil di tangan Allah. Allah tidak pernah merasa keberatan untuk memberikan sesuatu yang kita minta, sebesar apapun yang kita minta. Jadi jangan melihat kita, ya kita memang lemah, tapi yang kita mintai adalah Zat yang maha kuat, yang maha kaya. Bisa nggak Allah menghajikan satu keluarga? Jangankan satu keluarga, sekampung. Jangankan sekampung, sedunia. Bisa Allah. Terus tugas kita apa Ustaz? Doa. Berusaha, doa dan berusaha. Berdoa, berusaha, berikhtiar. Itu tugas kita. Makanya sering kita akhir-akhir ini mendengar cerita tentang seorang, tukang becak yang bisa nopo? Haji. Seorang kuli panggul yang bisa haji. Ya, seorang tukang rongsok yang bisa haji. Ya. Yang menurut perhitungan manusiawi itu sesuatu yang mustahil. Tapi Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Maka ini pesan dari Nabi SAW. Mulai sekarang, setiap berdoa, jangan sampai ada perasaan di dalam hati kita, ini dikabulkan atau tidak. Mulai sekarang setiap berdoa kita yakin bahwa doa kita akan dikabulkan. Ustaz, saya yakin, ya Allah, berilah aku motor sekarang. Sambil berdoa, memejamkan mata. Karepe nek wis melek terus motore wis anan ngarepe kowe. Harus ada usaha. Harus napa? Ada usaha. Gak cukup hanya berdoa. Ya Allah, saya pengen punya anak sekarang. Lu nikah be urung? Ya. Mintanya sekarang. Lu nikahnya belum. Nuwun sewu, hamilnya belum. Ya. Jadi tetap harus ada usaha. Harus ada usaha. Dan seandainya kita berdoa kemudian ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala belum dikabulkan, berarti introspeksi. Apa yang kurang dalam diri kita? Tadi mungkin ketika kita berdoa, doa kita tidak konsentrasi dalam berdoa.
Coba umakumik ya. Lisannya cuma komat kamit saja. Ketika ditanya, "Loh jenengan musi dongan apa?" "Apa ya?" Jangan. Nabi SAW mengatakan, biasanya Allah tidak akan mengabulkan ya doanya orang yang enggak konsen dalam doa. Maka kita harus yakin. Kenapa yakin? Karena Allah sudah berjanji. Satu, Allah sudah berjanji akan mengabulkan dan Allah tidak pernah ingkar janji. Satu. Kenapa yakin? Karena Allah sudah janji akan mengabulkan dan Allah tidak pernah ingkar janji. Dua, karena segala sesuatu di alam semesta ini miliknya Allah. Segala sesuatu di alam semesta ini miliknya Allah. Mobil, uang, rumah, tanah, makanan, minuman, perhiasan, semua yang ada di muka bumi ini dan muka langit, alam semesta ini milik Allah. Maka mintalah kepada yang punya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dua. Tiga. Kenapa kita harus yakin? Karena Allah Maha Pemurah. Karena Allah Maha Penyayang. Karena Allah Maha Pengasih kepada kita semua. Jadi bukan hanya kaya. Bukan hanya kaya Allah itu. Tapi Allah juga Maha Pemurah, Maha Dermawan. Berbeda dengan manusia. Banyak manusia kaya, tapi yang dermawan dikit. Allah Subhanahu wa taala, Dia kaya, bahkan Maha Kaya, dan Dia Maha Dermawan. Satu, Allah sudah berjanji bakal mengabulkan doa. Dua, Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Tiga, Allah Maha Dermawan. Maka kenapa kita tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa-doa kita? Jadi kesimpulannya, berdoa harus yakin. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Ya, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fik. Yang berikutnya kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui SMS ataupun WhatsApp dari hamba Allah yang ada di Banjarnegara. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Apakah mencukupi seorang ibu berzikir pagi dan petang untuk melindungi diri dan anak-anaknya tanpa si anak ikut membaca zikir karena mereka masih kecil dan kadang masih tidur? Terima kasih Ustaz. Apakah cukup seorang ibu menzikiri anaknya? Ya. Apakah cukup seorang ibu menzikiri anaknya tanpa anaknya membaca? Ya, tanpa anaknya membaca sendiri karena masih kecil atau masih tidur. Tergantung. Anaknya ini memang belum bisa baca atau sudah bisa baca tapi tidur. Ya, kalau misalnya anaknya ini memang belum bisa baca, anak batita katakanlah, bawah umur 3 tahun. Ya. Atau katakanlah baru 1 tahun atau 2 tahun, dia belum bisa. Makanya tugasnya orang tua untuk menzikiri anaknya. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa Nabi SAW itu biasa menzikiri yu'awwidhu al-Hasan wal Husain. Nabi SAW biasa menzikiri kedua cucunya, yaitu Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Ya. Itu kalau anaknya ini masih kecil. Kalau sudah beranjak besar, sudah mulai bisa menirukan apa yang kita ucapkan, maka dalam kesempatan itu alangkah baiknya anak itu mulai dibiasakan. Kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya anak ini lupa, ya. Kita tahu dia lupa, sudah ketiduran, dibangunkan sulit, maka tidak mengapa insyaallah orang tua menzikiri anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Yang berikutnya kita bacakan pertanyaan dari hamba Allah yang ada di Purbalingga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bolehkah kita berdoa dalam keadaan berhadas atau belum bersuci, Ustaz? Boleh nggak kita berdoa dalam keadaan tidak suci? Maksudnya adalah tidak dalam keadaan berwudu. Jawabannya boleh, ya. Doa, zikir juga termasuk. Itu termasuk bacaan-bacaan atau ibadah yang tidak disyaratkan dalam keadaan suci. Makanya dalam hadis disebutkan, kana sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir dalam setiap kondisi. Dalam setiap kondisi. Saya kasih contoh, bangun tidur. Bangun tidur. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu sudah wudu apa belum? Belum. Ya. Ketika akan masuk kamar mandi, ketika keluar kamar mandi, itu kan doa-doa yang kita baca bukan dalam keadaan kita suci, diperbolehkan. Ya. Tapi kalau kita bisa dalam keadaan suci maka lebih afdal. Ya, kita pengen berdoa, menghadap kiblat, mengangkat tangan, wudhu dulu, itu disunnahkan. Itu disunnahkan. Iya, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Yang berikutnya kita akan dengarkan pertanyaan dari pendengar Radio Roja. Silakan Radio Roja. Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Pertanyaan pertama dari Abu Abdillah di Pekanbaru. Ustaz, bagaimana dengan cara mengkorelasikan antara berprasangka baik dengan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala? Silakan Ustaz. Antara berprasangka baik dengan berharap itu satu tipe. Ya, satu tipe. Jadi ketika kita berprasangka baik kepada Allah, kita juga berharap. Harapan kita kepada Allah adalah sesuatu yang baik. Ya. Jadi antara roja dengan husnudzon, roja berprasangka baik, roja itu harapan, ya, husnudzon itu berprasangka baik, adalah dua ibadah hati yang mirip, ya. Jadi kita berprasangka baik kepada Allah, kita berharap mudah-mudahan doa kita dikabulkan. Ini adalah harapan. Sedangkan prasangka baik akan dikabulkan itu adalah husnudzon. Jadi ada korelasi yang sangat erat antara dua jenis ibadah itu. Karena ibadah dalam agama kita memang saling berhubungan. Ya. Yang ada dalam hati pun saling berhubungan. Ibadah yang ada dalam lisan pun juga saling berhubungan. Ya. Contoh, saya kasih contoh misalnya ya. Di dalam lisan kan ada ibadah namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu kan harus berdasarkan ilmu. Ya, ilmu itu kita baca kita baca dari Al-Qur'an. Kita baca dari hadits Rasul SAW. Sehingga bacaan kita dengan lisan kita terhadap Al-Qur'an dan Sunnah akan mendukung ibadah lain lisan, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ibadah dalam agama kita saling berkorelasi. Ya, silakan. Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih. Pertanyaan kedua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehkah kita berdoa dan menyebut nama seseorang untuk atau supaya bisa menjadi jodoh kita? Silakan Ustaz. Boleh enggak kita itu menyebut nama seseorang supaya menjadi jodoh kita? Boleh. Kalau kita tahu bahwa orang ini adalah orang yang saleh. Ya, orang ini orang yang solihah. Tapi kalau orang itu sudah jadi jodohnya orang, jangan. Udah jadi apa? Jodohnya orang. Contoh misalnya seorang laki-laki tertarik dengan istrinya orang. Gak boleh Anda berdoa, ya Allah mudah-mudahan wanita itu jadi istriku. Gimana caranya? Cerai. Atau suaminya meninggal. Jadi carilah yang masih single-single. Cari yang masih single-single,
yang baik akhlaknya, baik agamanya, tidak apa-apa. Ya, silakan. Ustaz, redaksi doa itu kadang-kadang diawali dengan kata Rabbana atau Allahumma. Kadang Rabbana, kadang apa? Allahumma. Kalau Rabbana contohnya Rabbana atina fid dunya hasanah. Allahumma contohnya Allahumma Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, dan macam-macam. Kapan kita harus menggunakan kata tersebut dan apa bedanya berdasarkan bahasa dan tafsirnya. Pertama saya jelaskan bedanya dulu. Rabbana artinya adalah wahai Rabb kami. Kalau Allahumma artinya adalah wahai Allah atau ya Allah. Jadi bedanya adalah Asmaul Husna yang dipakai. Jadi kita itu dalam berdoa dianjurkan untuk tawassul. Salah satu bentuk tawassul menggunakan Asmaul Husna. Nama-nama Allah yang mulia. Nama-nama Allah itu banyak. Salah satunya Allah, salah satunya Rabb. Ya. Nah, ini dua-duanya ini dianjurkan untuk kita gunakan dalam berdoa. Di awal kita gunakan. Rabbana berarti kita bertawasul dengan nama Allah Rabb. Ya. Kalau Allahumma berarti kita bertawasul dengan nama Allah. Ya. Rabb dengan Allah maknanya beda. Kandungan maknanya beda. Allah adalah zat yang paling berhak untuk disembah. Kalau Rabbana adalah zat yang menguasai, ya, yang memiliki, yang mengatur alam semesta. Itu beda makna antara Rabb dengan Allah. Ya, terus kapan kita pakai ini, kapan kita pakai ini? Ya dilihat saja. Yang dicontohkan dalam Al-Quran pakai Rabbana atau pakai Allahumma. Kalau misalnya dalam Al-Quran pakainya Rabbana, ya, misalnya Rabbana hablana min azwajina, maka lebih baik pakai kata Rabbana. Kalau misalnya di dalam hadis pakai Allahumma awalnya, maka sebaiknya pakai Allahumma. Nah Ustaz, kalau ternyata di dalam Al-Quran atau hadis kadang-kadang pakai Allahumma, kadang-kadang pakai Rabbana, bagaimana? Boleh dua-duanya. Contoh yang selama ini kita dengar adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Ternyata di dalam Al-Quran ada Allahumma atina fid dunya. Sehingga kalau jenengan berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah atau Allahumma atina fid dunya hasanah, boleh dua-duanya. Kenapa? Karena sama-sama dipakai di dalam Al-Quran atau hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, silakan. Ya Ustaz Jazakallahu khairan. Yang berikutnya kita akan bacakan pertanyaan dari pendengar Radio Pas FM dari Pak Agus yang ada di Kudus. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah memang ada sunahnya apabila kita setelah berdoa mengusap kedua tangan ke wajah? Terima kasih, jazakumullah khairan. Terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Agus yang ada di Kudus. Apakah ada sunahnya selesai berdoa kita mengusap muka kita dengan kedua telapak tangan kita? Ada hadisnya, ya, ada hadisnya dinilai hasan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam kitab, seingat saya dalam kitab beliau Bulughul Maram. Walaupun tidak sedikit ulama yang mengkritisi hadis itu dari sisi keabsahannya. Jadi intinya sebagian ulama menilai hadis itu dhaif dan sebagian ulama menilai hadis itu hasan. Kalau kami pribadi cenderung kepada pendapat yang menyatakan hadisnya dhaif. Ya, sehingga kami memilih untuk tidak mengusap wajah setelah berdoa. Walaupun tetap menghormati pendapat ulama yang mengusap wajah. Sehingga dalam kondisi seperti ini ya saya mengamalkan apa yang saya yakini, tapi tetap menghormati pihak lain yang mengamalkan sesuatu yang berbeda
dan punya landasan, punya argumen, punya ulama yang mu'tabar juga. Ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangannya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.